Pernahkah teman-teman mengalami salah urat atau keseleo? Apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, teman-teman mungkin akan mengoleskan obat gosok, misalnya balsem gosok pada bagian tubuh yang terasa nyeri. Nah, tahukah teman-teman bahwa balsem gosok mengandung metil salisilat yang merupakan salah satu contoh senyawa turunan benzena. Berikutnya, pernahkah pula teman-teman mengkonsumsi aspirin atau paracetamol untuk meredakan sakit gigi dan sakit kepala? Nah, kedua obat ini merupakan contoh lain dari aplikasi benzena yang mengandung senyawa asetosal dan acetaminophen yang memang digunakan sebagai obat pereda nyeri. Nah, selain contoh-contoh tersebut, masih ada banyak sekali aplikasi benzena dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya deterjen, insektisida, bahan pengawet, zat warna, dan sebagainya. Menarik bukan? Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan benzena? Bagaimanakah struktur, sifat, dan kegunaan benzena serta turunannya? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas struktur dan tata nama senyawa benzena. Senyawa benzena pertama kali disintesis oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari gas yang dipakai sebagai bahan bakar lampu penerang. 10 tahun kemudian, diketahui bahwa benzena memiliki rumus molekul C6H6 sehingga disimpulkan bahwa benzena memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak daripada alkena. Nah, akan tetapi, ikatan rangkap pada benzena berbeda dengan ikatan rangkap pada alkena, di mana ikatan rangkap pada alkena dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan ikatan rangkap pada benzena sukar untuk diadisi. Setelah sekian lama, para kimiawan meneliti dan mencari struktur benzena yang dapat menjelaskan hal ini. Pada tahun 1865, seorang kimiawan bernama Friedrich August Kekulé mengemukakan pendapatnya tentang struktur benzena. Menurut beliau, keenam atom karbon pada benzena tersusun secara siklik, membentuk segi enam beraturan dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antar atom karbon pada benzena adalah ikatan rangkap dua dan tunggal yang saling berselang-seling, atau kita sebut terkonjugasi, seperti struktur yang dapat teman-teman lihat berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis sinar X terhadap struktur benzena, diketahui bahwa ikatan rangkap pada molekul benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah atau kita sebut terdelokalisasi. Nah, gejala ini dinamakan dengan resonansi. Selanjutnya, ikatan rangkap dua yang terdelokalisasi pada molekul benzena ini dinyatakan dengan bentuk lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ikatan rangkap dua pada karbon-karbon dalam benzena yang terdelokalisasi ini dapat membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia, sehingga tidak mudah untuk diganggu. Teori resonansi inilah yang dapat menerangkan mengapa benzena sukar untuk mengalami reaksi adisi. Semua senyawa yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai senyawa turunan benzena. Nah, penataan nama senyawa turunan benzena ini sama seperti pada senyawa alifatik, di mana ada tata nama umum atau trivial dan tata nama menurut IUPAC yang didasarkan pada sistem penomoran. Nah, untuk memahami tata nama senyawa benzena, teman-teman harus memahami makna kata substituen, karena kita akan banyak menggunakan istilah tersebut. Pada senyawa turunan benzena,
Substituen adalah atom atau gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Sebagai contoh, perhatikan struktur benzena dan senyawa turunannya berikut ini. Senyawa ini merupakan senyawa turunan benzena yang mengandung satu substituen, yaitu substituen OH. Terlihat ya, bahwa substituen OH ini menggantikan satu atom hidrogen pada benzena. Contoh lainnya adalah senyawa berikut yang mengandung dua substituen, yaitu CH3 dan OH. Untuk mempermudah, mari kita bahas terlebih dahulu penamaan untuk senyawa turunan benzena yang mengandung satu substituen. Apabila hanya terdapat satu substituen, maka penamaan secara IUPAC untuk senyawa turunan benzena dilakukan dengan urutan nama substituen diikuti dengan kata benzena. Nah, berikut ini adalah contoh senyawa turunan benzena dengan satu substituen. Yang pertama, senyawa turunan benzena dengan substituen CH3. Diingat kembali bahwa CH3 ini nama IUPAC-nya adalah metil, maka nama IUPAC untuk senyawa ini adalah metilbenzena. Adapun untuk nama trivialnya adalah toluena. Yang kedua, senyawa turunan benzena dengan substituen OH. Diingat bahwa gugus OH namanya adalah hidroksi, sehingga nama untuk senyawa ini adalah hidroksibenzena. Adapun untuk nama trivialnya adalah fenol. Yang ketiga, senyawa turunan benzena dengan substituen gugus amina atau NH2. Nama IUPAC-nya adalah aminobenzen dengan nama trivialnya adalah anilina. Berikutnya, senyawa turunan benzena dengan substituen gugus karboksilat atau COOH. Nama IUPAC-nya adalah asam benzena karboksilat dan nama trivialnya adalah asam benzoat. Yang selanjutnya, senyawa turunan benzena dengan substituen etena atau vinil CH2. Nama IUPAC-nya adalah vinilbenzena dengan nama trivialnya adalah stirena. Kemudian untuk senyawa berikut ini, substituennya adalah metoksi atau OCH3, nama IUPAC-nya adalah metoksibenzena, dengan nama trivialnya adalah anisol. Adapun senyawa turunan benzena dengan substituen nitro atau NO2, nama IUPAC-nya adalah nitrobenzen. Kemudian berikut ini adalah senyawa-senyawa turunan benzena yang lebih sering menggunakan nama trivialnya. Benzaldehid, benzil alkohol, asetanilida, asetofenon, dan benzofenon. Untuk senyawa turunan benzena yang mengandung dua substituen, maka posisi substituen dapat dinyatakan dengan awalan orto yang dilambangkan dengan O, meta yang dilambangkan dengan M, atau para yang dilambangkan dengan P. Nah, awalan orto kita gunakan untuk menyatakan posisi substituen yang terikat pada atom karbon pertama dan kedua seperti ini. Awalan meta untuk substituen pada karbon pertama dan ketiga. Adapun awalan para kita gunakan untuk substituen yang terikat pada atom karbon pertama dan keempat. Selanjutnya, dari kedua substituen yang terdapat pada senyawa benzena, kita harus menentukan substituen yang lebih prioritas yang akan kita jadikan sebagai rantai induk. Nah, berikut ini adalah urutan prioritas gugus dari yang paling prioritas hingga yang kurang prioritas. COOH, SO3H, COH, CN, OH, NH2, R atau gugus alkil, NO, NH2, dan Cl. Nah, berdasarkan urutan prioritas, NH2 lebih prioritas dibandingkan Cl,
sehingga yang dianggap rantai induk adalah anilina. Berikutnya kita lakukan penomoran dari atom karbon yang mengikat NH2 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Diingat ya, bahwa penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga substituen mendapat nomor yang terendah. Jadi, jangan lakukan penomoran seperti ini. Berikutnya bisa teman-teman lihat bahwa Cl atau kloro terikat pada atom karbon nomor 3. Lalu diingat kembali, apabila substituen terikat pada atom karbon pertama dan ketiga, maka ditambahkan awalan meta. Sehingga, jika kita urutkan, nama untuk senyawa ini adalah metakloroanilina. Contoh berikutnya, perhatikan senyawa turunan benzena berikut ini. Untuk senyawa ini, substituennya adalah hidroksi atau OH dan NO2 atau nitro. Nah, di antara kedua substituen ini, yang lebih prioritas adalah OH, sehingga rantai induknya adalah fenol. Berikutnya untuk penomoran, kita lakukan dari gugus OH seperti ini, sehingga terlihat bahwa substituen terikat pada atom karbon pertama dan keempat, maka awalan yang kita tambahkan adalah para. Nah, jika kita susun, maka nama untuk senyawa ini adalah para-nitrofenol. Contoh yang ketiga, perhatikan senyawa berikut ini. Pada senyawa ini, terdapat dua substituen yang sejenis, yaitu Br atau bromo, di mana untuk senyawa seperti ini, penomoran dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu seperti ini atau seperti ini. Keduanya diperbolehkan. Nah, dari kedua penomoran ini, terlihat ya bahwa substituen terikat pada atom karbon pertama dan kedua, sehingga awalan yang kita gunakan adalah orto. Berikutnya, karena substituennya sejenis dengan jumlah 2, maka nama substituennya kita tambahkan awalan di, sehingga menjadi dibromo. Nah, jika kita susun, maka nama untuk senyawa ini adalah ortodibromobenzena. Untuk senyawa turunan benzena dengan 3 substituen atau lebih, sistem penamaan orto, meta, dan para tidak dapat kita gunakan lagi. Dalam hal ini, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, substituen disusun berdasarkan abjad. Sebagai contoh, apabila terdapat substituen nitro, kloro, dan bromo, maka yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah bromo, kemudian kloro, dan yang terakhir adalah nitro. Untuk penamaannya dituliskan dengan urutan, nomor atom karbon yang mengikat substituen pertama, diikuti dengan nama substituennya, dilanjutkan dengan nomor atom karbon yang mengikat substituen kedua, dilanjutkan dengan namanya, dan terakhir diikuti dengan nama rantai induknya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Untuk senyawa ini, terdapat 3 substituen, yaitu Cl, NH2, dan NO2. Nah, berdasarkan urutan prioritas, dari ketiga substituen ini yang lebih prioritas adalah NH2, sehingga nama rantai induknya adalah anilina. Kemudian untuk penomoran kita lakukan dari NH2 seperti ini. Nah, dari penomoran ini, kita bisa melihat bahwa substituen Cl yang namanya adalah kloro terikat pada atom karbon kedua, dan substituen NO2 dengan nama nitro terikat pada atom karbon keempat. Berikutnya berdasarkan abjad, antara nitro dan kloro yang harus kita tuliskan terlebih dahulu adalah kloro. Maka jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 2 kloro, 4 nitro anilina. Contoh berikutnya perhatikan senyawa ini. Nah, untuk senyawa ini terdapat 3 substituen, yaitu CH3 dan 2 substituen Cl.
di mana yang lebih prioritas adalah CH3, sehingga nama rantai induknya adalah toluena. Berikutnya untuk penomoran kita lakukan dari CH3 ke kanan seperti ini, sehingga substituen Cl atau kloro terikat pada atom karbon ketiga dan keempat. Nah, diingat kembali bahwa jika terdapat dua substituen yang sama, maka nama substituennya kita tambahkan awalan di. Sehingga jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 3,4 diklorotoluena. Contoh berikutnya, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa senyawa ini mengandung 3 substituen Br dengan nama bromo. Kemudian untuk penomoran kita lakukan seperti ini. Diingat kembali ya, bahwa penomoran dilakukan supaya substituen mendapatkan nomor terendah. Nah, dari penomoran ini, kita bisa melihat bahwa substituen Br atau bromo terikat pada atom karbon pertama, kedua, dan keempat. Berikutnya, karena substituennya bromo dengan jumlah 3, maka kita tambahkan awalan tri sehingga menjadi tribromo. Nah, jika kita urutkan, nama untuk senyawa ini adalah 1,2,4 tribromobenzena. Apabila suatu benzena terikat pada rantai alkana yang sangat panjang atau pada suatu rantai alkana bergugus fungsi, maka benzena kita anggap sebagai substituen atau sebagai cabang, bukan sebagai rantai induk dan diberi nama fenil. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Bisa teman-teman lihat bahwa dalam senyawa ini terdapat rantai karbon dengan ikatan tunggal atau kita sebut alkana. Dan jika kita hitung, rantai karbon ini tersusun dari 7 atom karbon, sehingga benzena kita anggap sebagai substituen atau cabang. Seperti halnya yang pernah teman-teman pelajari pada tata nama alkana, rantai induk yang tersusun dari 7 atom karbon diberi nama heptana. Dan penomoran kita lakukan dari kiri ke kanan seperti ini, supaya substituennya mendapat nomor yang terendah. Nah, dari penomoran ini, kita bisa melihat bahwa gugus benzena atau fenil terikat pada atom karbon ketiga. Maka jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 3-fenilheptana. Contoh selanjutnya adalah senyawa berikut ini. Jika kita perhatikan, senyawa ini mengandung gugus fungsi OH, sehingga termasuk senyawa alkohol. Nah, masih ingat ya, jika pada alkohol rantai induknya tersusun dari 5 atom karbon seperti ini, maka rantai induknya diberi nama pentanol. Berikutnya untuk penomoran, kita lakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Diingat kembali ya, bahwa pada senyawa alkohol, penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga gugus OH terikat pada atom karbon dengan nomor terendah. Di mana untuk senyawa ini, kita bisa melihat bahwa gugus OH terikat pada atom karbon pertama. Adapun untuk gugus fenilnya terikat pada atom karbon ketiga, sehingga jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 3-fenil 1-pentanol. Berikutnya, selain senyawa turunan benzena yang sudah kita bahas, ada pula senyawa turunan benzena dari gabungan cincin benzen, di mana senyawa tersebut dikenal dengan polibenzena. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh senyawa yang termasuk polibenzena: naftalena, anthracena, phenantrena, dan pirena.